Luka Modric gabung AC Milan, babak baru sang maestro lini tengah. Luka Modric akhirnya menuntaskan saga transfernya dengan resmi bergabung ke AC Milan. Gelandang legendaris asal Kroasia itu menandatangani kontrak jangka pendek bersama Rossoneri dan langsung menyita perhatian publik sepak bola Eropa. Meski usianya tak lagi muda, Modric diyakini masih memiliki sentuhan dan kecerdasan bermain yang bisa memberikan nilai tambah besar bagi Milan. Dengan segudang pengalaman yang ia bawa dari Real Madrid, kehadiran Modric diharapkan bisa menjadi pembeda di lini tengah. Milan mengikat Modric dengan kontrak berdurasi 1 musim, dengan opsi perpanjangan hingga tahun berikutnya. Gajinya dilaporkan berada dalam kisaran yang wajar, sebanding dengan kontribusi yang diharapkan dari pemain sekelas dirinya. Bagi Milan, transfer ini jadi sinyal penting bahwa mereka masih menjadi destinasi menarik bagi pemain top. Para tifosi pun menyambut antusias kehadiran Modric yang langsung menyampaikan pesan hangat dan semangat baru. Juventus rampungkan transfer Francisco Conceição seharga 27 juta euro. Juventus dikabarkan akan segera menyelesaikan proses perekrutan Francisco Conceição dalam waktu dekat, setelah mencapai kesepakatan dengan FC Porto. Namun, Juve masih berupaya untuk mempermanenkan satu pemain lagi, yaitu Francisco Conceição. Tidak ada opsi untuk dipermanenkan dalam kesepakatannya dengan FC Porto, namun ada klausul rilis bernilai 30 juta euro, yang hanya berlaku hingga hari Rabu ini. Nilai tersebut akan meningkat menjadi 45 juta euro mulai besok, namun Juve tidak berniat untuk menebusnya sesuai dengan klausul rilis. Porto tadinya bersikeras bertahan di nilai klausul rilis, namun telah melunak menjadi 25 juta euro. Minat Inter terhadap Richard Rios masih hidup, tetapi harus menunggu satu hal. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Inter masih menunjukkan ketertarikan terhadap gelandang Kolombia, Richard Rios. Inter benar-benar mengapresiasi kualitas Rios, namun saat ini transfernya bergantung pada pergerakan keluar, tulis pakar transfer tersebut. Situasi ini membuat negosiasi masih belum mengalami perkembangan signifikan. Dua pemain yang menjadi penentu adalah Hakan Calhanoglu dan Christian Aslani. Transfer Rios tertahan karena baik Calhanoglu maupun Aslani belum ada kepastian soal masa depan mereka, ungkap Fabrizio Romano. Jika salah satu dari keduanya hengkang, barulah Inter bisa bergerak lebih konkret. Dengan kondisi ini, Rios tetap berada dalam radar Nerazzurri, namun belum ada langkah konkret yang dilakukan. Segala kemungkinan masih terbuka, tetapi belum ada keputusan final, tutup Romano. Inter akan menunggu kejelasan di lini tengah sebelum mengambil langkah selanjutnya terkait Rios. Inter menolak tawaran 13 klub untuk Francisco Pio Esposito. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter telah memutuskan untuk mempertahankan Francisco Pio Esposito, yang kini diproyeksikan sebagai simbol dari siklus baru klub. Awalnya, Esposito dijadwalkan kembali dari masa pinjaman di Spezia untuk kembali dipinjamkan ke klub Serie A lain, tulis laporan tersebut. Namun kedatangan Christian Cifu mengubah segalanya. Cifu, yang pernah melatih Esposito di sektor junior Inter dan menjadikannya kapten di tim Primavera, diyakini menjadi sosok kunci dalam keputusan klub. Esposito tidak akan kemana-mana, ia tetap di Inter, ungkap Corriere dello Sport. Penyerang kelahiran 2005 itu sempat mencetak 19 gol bersama Spezia musim lalu dan diminati oleh 13 klub termasuk Napoli, Fiorentina, Leicester, dan Ajax, baik untuk pembelian permanen maupun peminjaman semuanya ditolak oleh Inter. Inter menaruh ekspektasi besar pada Esposito sebagai wajah dari Inter yang lebih muda dan berani. Cifu, manajemen, dan seluruh dunia Inter melihat Esposito sebagai elemen sentral untuk masa depan klub, lanjut laporan tersebut. Galatasaray gagal setujui syarat Napoli,
transfer Osimhen menggantung, dan Manchester United ogah ikut-ikutan. Menurut Fabrizio Romano, negosiasi antara Galatasaray dan Napoli terkait transfer Victor Osimhen menemui jalan buntu, setelah klub Turki menolak syarat baru yang diajukan Napoli. Romano menjelaskan, Napoli meminta pembayaran awal sebesar 40 juta euro, ditambah 35 juta euro sebelum 2026 serta klausul bagi hasil dari penjualan kembali Osimhen di masa depan. Namun, Galatasaray hanya setuju membayar 35 juta euro di muka dan ingin memperpanjang periode pembayaran hingga 2027, sambil menolak keras klausul penjualan kembali tersebut. Negosiasi dipastikan masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan, jika ada pihak yang bersedia mengubah persyaratannya. Dengan situasi ini, nasib transfer Osimhen masih belum jelas, membuat para penggemar dan pengamat harus bersabar menunggu hasil akhir. Liverpool masuki persaingan untuk mendatangkan Leoni. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter masih terus berburu bek muda untuk memperkuat skuad tim kedua mereka yang dilatih Christian Cifu. Giovanni Leoni dari Parma menjadi target utama, terutama karena rekomendasi langsung dari Cifu yang pernah melatihnya, tulis media tersebut. Namun, negosiasi dengan Parma menemui jalan buntu karena tuntutan harga yang tinggi. Cifu tidak pernah ragu merekomendasikan Leoni, dan para petinggi Inter juga sudah lama memantau sang bek. Inter bahkan telah mengajukan tawaran 30 juta euro, tapi Parma bersikeras pada angka 40 juta euro, ungkap La Gazzetta dello Sport. Nilai tersebut dinilai terlalu tinggi bagi Nerazzurri saat ini, mengingat angka permintaan awal Parma di awal bursa transfer hanya senilai 15 juta euro. Situasi semakin rumit dengan munculnya minat dari Liverpool. Petik 2. Juventus percaya diri selesaikan transfer Jadon Sancho pada pekan ini. Juventus dilaporkan percaya diri untuk menyelesaikan perekrutan Jadon Sancho dari Manchester United pada pekan ini dengan nilai transfer 15 juta euro. Manchester United tidak lagi membutuhkannya dan kabarnya memasang harga di angka 25 juta euro untuk pemain yang dipinjamkan ke Chelsea pada musim lalu tersebut. Tawaran Juve dikabarkan hanya senilai 15 juta euro, sebagaimana dilaporkan oleh jurnalis asal Italia, Marco Giordano, pada Selasa sekarang. Meski begitu, Juve akan berpartisipasi dalam pembayaran pesangon dari United, dan percaya diri untuk menyelesaikan transfer Sancho pada pekan ini, menurut Giordano. Dusan Vlahovic tolak Manchester United demi lanjutkan karir di AC Milan. Penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, dikabarkan telah menolak tawaran dari Manchester United demi melanjutkan karir di AC Milan pada musim panas ini. Striker Juventus, Dusan Vlahovic, telah menarik minat dari berbagai klub di Italia dan luar negeri, termasuk AC Milan dan Manchester United. Pemain berusia 25 tahun itu masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Juventus, namun Bianconeri sangat ingin melepasnya musim panas ini, bahkan dilaporkan bersedia membatalkan kontraknya hanya untuk memotong gajinya yang besar dari beban gaji klub. Meskipun demikian, The Sun mengklaim bahwa Dusan Vlahovic telah menolak kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan Manchester United. Keputusan ini didasari keinginannya untuk pindah ke AC Milan. Vlahovic telah bermain sepak bola di Italia sejak meninggalkan klub masa kecilnya, Partizan, dan bergabung dengan Fiorentina pada tahun 2018. Oleh karena itu, tampaknya pemain internasional Serbia ini merasa nyaman di semenanjung tersebut dan tidak ingin mengakhiri kariernya di Serie A.